Konsekuensi yang keempat adalah waktu. Durasinya butuh waktu yang sangat panjang. Kalau kita menargetkan target-target sederhana, sekedar capaian-capaian karir, kita ingin punya income 2 digit, ingin bikin perusahaan nasional, menjadi orang paling kaya di kota kita, mungkin kita butuh waktu 5 tahun, 10 tahun tercapai. Tapi ini RKU. Ketika Anda ingin mencapai sesuatu yang sangat besar, bahkan dampak Anda itu lintas generasi, amal-amal Anda itu masih bisa dirasakan oleh generasi 1 abad, 2 abad setelahnya, maka itu butuh persiapan yang sangat panjang, sahabat-sahabat. Akan oleh generasi, tapi ini RKU. Ketika Anda ingin mencapai sesuatu yang sangat besar, bahkan dampak Anda itu lintas generasi, amal-amal Anda itu masih bisa dirasakan oleh generasi 1 abad, 2 abad setelahnya, maka itu butuh persiapan yang sangat panjang, sahabat-sahabat. Jangankan itu ya, ketika kita ingin mencetak prestasi olimpiade, prestasi misalnya olimpiade olahraga ataupun sains, ataupun Anda ingin prestatif di kampus, itu butuh persiapan yang panjang juga. Anda butuh waktu yang lebih banyak dibanding orang-orang yang weekendnya main-main, ataupun orang-orang yang sekedar leha-leha dalam kesehariannya. Anda butuh investasi waktu lebih dibanding orang biasa. Dan ini perlu difahami. Jangan sampai kita punya cita-cita yang tinggi, tapi tidak siap membayar harganya. Kita tidak siap menyediakan waktu yang cukup untuk investasi belajar, untuk investasi latihan, lalu juga pembiasaan, investasi qiyamul lail, investasi menguatkan mental, spiritualnya juga, tilawah Qur'annya. Banyak hal-hal yang kita butuhkan dan itu butuh waktu, sahabat-sahabat. Maka dari itu, yang keempat ini adalah long duration. Imam Syafi'i pernah ngasih kita nasihat tentang pentingnya kesabaran dalam waktu yang panjang. Beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittati." Yang lain, investasi menguatkan mental, untuk investasi latihan, menyediakan waktu yang cukup untuk investasi belajar, untuk investasi latihan, lalu juga pembiasaan, investasi qiyamul lail, investasi menguatkan mental, spiritualnya juga. Tilawah Qur'annya. Banyak hal-hal yang kita butuhkan dan itu butuh waktu, sahabat-sahabat. Maka dari itu, yang keempat ini adalah long duration. Imam Syafi'i pernah ngasih kita nasihat tentang pentingnya kesabaran dalam waktu yang panjang. Beliau mengatakan, "Akhi lan tanalal ilma illa bisittatin." Saudaraku, katanya, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 hal. Sa'unbika an tafsiliha bibayani. Aku akan menjelaskan rinciannya. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, dzakaun, kecerdasan, wahirsun, kejelian, ketelitian, wajtihadun, sungguh-sungguh, wabulghatun, kefasihan bahasa, wasuhbatu ustadin, mentorship ya, ini yang dijelaskan tadi tentang bagaimana kita butuh guru, pembimbing, pendamping agar kita bisa terarahkan. Dan yang keenam, kata Imam Syafi'i, watuluz zamani, dan juga waktu yang panjang. Jadi nggak bisa sebentar. Makanya sahabat-sahabat, saya sangat wanti-wanti jangan sampai kita ingin jadi superstar karbitan. Karena waktu kita di usia-usia 25 kadang-kadang banyak tawaran-tawaran yang menggiurkan, banyak opsi-opsi, banyak yang kita lihat peluang padahal distraksi, banyak yang kita lihat kesempatan emas padahal penggugur kapasitas-kapasitas kita dan juga penghancur mimpi-mimpi emas kita. Kita suka sulit membedakannya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kita perlu paham klasifikasi mana yang namanya kapasitas,
mana yang namanya karir, dan kontribusi. Tiga-tiganya perlu dipisah. Sehingga kita bisa mengalokasikan waktu yang tepat. Kapan waktunya belajar, meningkatkan kapasitas diri, kapan waktunya kita menambah hafalan Quran, menambah bacaan, menambah penguasaan bahasa asing, kapan waktunya kita terjun ke perusahaan, kerja sebagai PNS, atau kapan kita berkontribusi dalam komunitas, organisasi, lembaga, parpol, ormas, kapan waktunya. Harus ada porsi-porsinya. Kalau nggak ada porsinya kita akan kebablasan. Di usia-usia kita, usia 20 tahun, 25 tahun, sampai 30 tahun, porsi yang perlu banyak tetap masih kapasitas diri. Karena kita sedang proses maturity, pematangan, kebablasan. Organisasi, lembaga, parpol, ormas, terjun kepada bisa mengalokasikan waktu faham, instruksi. Banyak yang kita lihat kesempatan emas, padahal penggugur kapasitas-kapasitas kita dan juga penghancur mimpi-mimpi emas kita. Kita suka sulit membedakannya. Nah, bagaimana cara membedakannya? Kita perlu paham klasifikasi mana yang namanya kapasitas, mana yang namanya karir, dan kontribusi. Tiga-tiganya perlu dipisah. Sehingga kita bisa mengalokasikan waktu yang tepat. Kapan waktunya belajar, meningkatkan kapasitas diri, kapan waktunya kita menambah hafalan Quran, menambah bacaan, menambah penguasaan bahasa asing, kapan waktunya kita terjun ke perusahaan, kerja sebagai PNS. Atau kapan kita berkontribusi dalam komunitas, organisasi, lembaga, parpol, ormas, kapan waktunya. Harus ada porsi-porsinya. Kalau nggak ada porsinya kita akan kebablasan. Di usia-usia kita, usia 20 tahun, 25 tahun, sampai 30 tahun, porsi yang perlu banyak tetap masih kapasitas diri. Karena kita sedang proses maturity, pematangan. Cobalah anak muda di usia misalnya 27 tahun, lembaga, parpol, ormas, kapan waktunya. Harus ada porsi-porsinya. Kalau nggak ada porsinya kita akan kebablasan. Di usia-usia kita, usia 20 tahun, 25 tahun, sampai 30 tahun, porsi yang perlu banyak tetap masih kapasitas diri. Karena kita sedang proses maturity, pematangan. Cobalah anak muda di usia misalnya 27 tahun, suruh mimpin kota. Bisa, tapi pas-pasan kapasitasnya. Kecuali kalau sejak kecil disiapkan seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu usia 19 tahun sudah menjadi sultan, usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Karena sejak kecilnya seluruh pendidikan, desain kapasitas diri Muhammad Al-Fatih disiapkan untuk menjadi sultan besar. Sultan yang sangat berkuasa di muka bumi ini. Bahkan penakluk Konstantinopel disiapkan untuk itu. Sedangkan masa remaja kita, masa muda kita penuh dengan cerita Doraemon, si kancil, penuh dengan film anime, penuh dengan game. Kalau anak-anak muda sekarang scrolling terus, joget-joget TikTok. Seluruh pendidikan, desain kapasitas di usia misalnya 27 tahun, suruh mimpin kota. Kontribusi dalam komunitas, organisasi, lembaga, parpol, ormas, kapan waktunya.
Harus ada porsi-porsinya. Kalau nggak ada porsinya kita akan kebablasan. Di usia-usia kita, usia 20 tahun, 25 tahun, sampai 30 tahun, porsi yang perlu banyak tetap masih kapasitas diri. Karena kita sedang proses maturity, pematangan. Cobalah anak muda di usia misalnya 27 tahun, suruh mimpin kota. Bisa, tapi pas-pasan kapasitasnya. Kecuali kalau sejak kecil disiapkan seperti Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu usia 19 tahun sudah menjadi sultan, usia 21 tahun menaklukkan Konstantinopel. Karena sejak kecilnya seluruh pendidikan, desain kapasitas diri Muhammad Al-Fatih disiapkan untuk menjadi sultan besar. Sultan yang sangat berkuasa di muka bumi ini. Bahkan penakluk Konstantinopel. Disiapkan untuk itu. Sedangkan masa remaja kita, masa muda kita penuh dengan cerita Doraemon, si kancil, penuh dengan film anime, penuh dengan game. Kalau anak-anak muda sekarang scrolling terus, joget-joget, tiktokan. Anak muda seperti ini, lalu ketika dewasanya dia ingin memimpin, jadi pemimpin besar, sulit. Makanya ketika ada kesempatan sahabat-sahabat, jangan langsung diambil. Kalau kita tidak bisa, pasti akan hancur. Faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kata Shakespeare itu gini, ini kalimat ini sangat mempengaruhi saya selama bertahun-tahun. Siapa yang naik panggung tanpa persiapan, siap-siap turun dengan kehinaan. Karena itu fakta. Banyak sekali orang muncul jadi rising star tapi redup segera. Karena dia tidak memiliki kapasitas. Nah masalahnya kapasitas yang perlu kita siapkan itu tidak dalam waktu yang singkat. Makanya naik panggung tanpa persiapan, joget-joget, tiktokan. Anak muda seperti ini, lalu ketika dewasa, muka bumi ini, bahkan penakluk Konstantinopel disiapkan untuk itu. Sedangkan masa remaja kita, masa muda kita penuh dengan cerita Doraemon, si kancil, penuh dengan film anime, penuh dengan game. Kalau anak-anak muda sekarang scrolling terus, joget-joget, tiktokan. Anak muda seperti ini, lalu ketika dewasanya dia ingin memimpin, jadi pemimpin besar, sulit. Makanya ketika ada kesempatan sahabat-sahabat, jangan langsung diambil. Kalau kita tidak bisa, pasti akan hancur. Faqidu syai' la yuti. Orang yang tidak punya tidak bisa memberi. Kata Shakespeare itu gini, ini kalimat ini sangat mempengaruhi saya selama bertahun-tahun. Siapa yang naik panggung tanpa persiapan, siap-siap turun dengan kehinaan. Karena itu fakta. Banyak sekali orang muncul jadi rising star tapi redup segera. Karena dia tidak memiliki kapasitas. Nah masalahnya kapasitas yang perlu kita siapkan itu tidak dalam waktu yang singkat. Makanya orang-orang itu ketika tidak punya mental biasanya cari jalan pintas. Kursus cepat, singkat, mudah, praktis.
sekali pertemuan bisa langsung lancar misalnya skillnya. Belajar bahasa Inggris 3 bulan lancar, belajar bahasa Prancis setengah tahun dijamin fasih. Kita tergoda dengan iklan-iklan seperti itu karena memang umumnya manusia itu mentalitasnya memilih yang ringan, yang gampang, yang praktis, yang cepat. Padahal faktanya bukan seperti itu. Ini hukum alam yang tidak bisa dibantah. Bahwa ingin dapat prestasi butuh waktu. Great thing takes time. Hal-hal besar butuh waktu persiapan. Sahabat-sahabat. Piramida yang agung tidak dibangun dalam satu malam. Kuil Sulaiman itu tidak dibangun dalam waktu 1 bulan. Butuh waktu yang lama. Prestasi-prestasi besar, buku-buku agung butuh bertahun-tahun. Ibnu Khaldun bertahun-tahun bersemedi di istananya sampai lahir sebuah karya Muqaddimah Ibnu Khaldun, Tarikh Ibnu Khaldun. Imam Bukhari berkeliling berbagai negeri belajar bertahun-tahun sampai terciptalah satu mahakarya Jami' Sahih Al-Bukhari. Imam Syafi'i belasan tahun belajar dengan Imam Malik, dengan Waqi', dengan muridnya Imam Abu Hanifah. Bertahun-tahun dia belajar sampai punya karya usul fikih, kitab Qaul Jadid, Qaul Qadim. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, dunia yang semakin cepat, serba praktis dengan bantuan AI membuat kita sedikit demi sedikit terbiasa dengan hal-hal yang praktis dan instan. Hati-hati sahabat-sahabat. Boleh kita menggunakan teknologi untuk mempercepat pembelajaran, tapi kaidahnya tetap nggak bisa dilanggar. Ini hukum alam. Great thing takes time. Hal-hal yang agung butuh waktu. Jadi kita semua harus siap. Di fase-fase usia ini, 50% waktu kita untuk kapasitas. Baru nanti setelah usia 30 tahun mulai berkurang sedikit. Kapasitas 40%, karir 40% dan kontribusi 20%. Ini adalah fase-fase emas pembangunan kapasitas kita. Jangan sia-siakan. Jangan keasyikan berkarir atau keasyikan untuk berkontribusi padahal kapasitas masih pas-pasan. Karena setelah fase 40 tahun barulah ini fase kontribusi maksimal. Kita mulai berkarya lebih banyak, lebih konkret, karir kita makin melesat, makin stabil, makin melimpah. Karena waktu kapasitas kita sudah makin sedikit. Tinggal 20% kita menyiapkan diri. Karena saatnya memberi, berbagi, memimpin, saatnya mengajar, saatnya menginspirasi. Di atas 60 tahun lebih sedikit lagi. Kapasitas kita mungkin jatahnya hanya 10% pembelajaran kita. Karena kita yang lebih banyak lagi adalah memberi, regenerasi, menyiapkan pemimpin baru, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi strategi, ngasihi terus. Makanya modal dasar kapasitas itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Ta'allamu qabla an tasudu, kata para ulama. Belajarlah sebelum memimpin. Fa in asbahtum sada fala sabila lakum litafaqquh. Kalau udah jadi pemimpin, sulit lagi untuk belajar. Sekarang sebelum jadi pemimpin, maksimalkan waktu untuk pembangunan kapasitas diri. Dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Begitu kan kawan ya. Modal dasar tinggal 20%, kita 40%, karir 40% dan kaidahnya tetap. Nggak bisa dilanggar, ini hukum alam. Great thing itu butuh waktu yang sangat panjang. Nah, dunia yang semakin cepat, serba praktis dengan bantuan AI, membuat kita sedikit demi sedikit terbiasa dengan hal-hal yang praktis dan instan. Hati-hati sahabat-sahabat. Boleh kita menggunakan teknologi untuk mempercepat pembelajaran, tapi kaidahnya tetap nggak bisa dilanggar. Ini hukum alam. Great thing takes time. Hal-hal yang agung butuh waktu. Jadi kita semua harus siap. Di fase-fase usia ini, 50% waktu kita untuk kapasitas. Baru nanti setelah usia 30 tahun mulai berkurang sedikit. Kapasitas 40%, karir 40% dan kontribusi 20%. Ini adalah fase-fase emas pembangunan kapasitas kita. Jangan sia-siakan, jangan keasyikan berkarir atau keasyikan untuk berkontribusi padahal kapasitas masih pas-pasan. Karena setelah fase 4
40 tahun, barulah ini fase kontribusi maksimal. Kita mulai berkarya lebih banyak, lebih konkret, karena kita makin melesat, makin stabil, makin melimpah, karena waktu kapasitas kita sudah makin sedikit. Tinggal 20% kita, karena kita makin melesat, makin sih, padahal kapasitas masih pas-pasan. Karena setelah fase 40 tahun, barulah ini fase kontribusi maksimal. Kita mulai berkarya lebih banyak, lebih konkret, karena kita makin melesat, makin stabil, makin melimpah, karena waktu kapasitas kita sudah makin sedikit. Tinggal 20% kita menyiapkan diri. Karena saatnya memberi, berbagi, memimpin. Saatnya mengajar, saatnya menginspirasi. Di atas 60 tahun lebih sedikit lagi. Kapasitas kita mungkin jatahnya hanya 10% pembelajaran kita. Karena kita yang lebih banyak lagi adalah memberi, regenerasi, menyiapkan pemimpin baru, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, berbagi tips, berbagi strategi, ngasih terus. Makanya modal dasar kapasitas itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Ta'allamu qabla an tasudu, kata para ulama. Belajarlah sebelum memimpin. Fa in asbahtum sada fala sabila lakum litafaqquh. Kalau udah jadi pemimpin, sulit lagi untuk belajar. Sekarang sebelum jadi pemimpin, maksimalkan waktu untuk pembangunan kapasitas diri. Dari sisi intelektual, emosional, spiritual, dan fisik. Begitu kawan-kawan ya. Kita lanjut.